Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Acuk Sulsija. Pada kali ini saya ingin mengulas beberapa analisa teknikal saham ya, sebanyak 6 saham. Untuk bisa sama-sama kita simak pergerakan saham-saham ini di tanggal 22 November 2021, tepatnya yaitu di hari Senin besok ya. Dan tentunya teman-teman harus kembali melakukan analisa ulang untuk meyakinkan apakah saham-saham yang saya ulas ini memiliki potensi untuk naik ataupun turun ya. Kemudian video ini saya buat bukan untuk rekomendasi buy ataupun sell, melainkan hanya berbagi informasi terkait analisa teknikal saham menurut pandangan saya. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum saya mengulas analisa teknikal saham, saya ingin sedikit menganalisa pergerakan IHSG untuk besok ya. Itu tepatnya pada tanggal 22 November 2021. Oke teman-teman, pada tanggal 19 November 2021 IHSG ternyata berhasil closing di angka 6.720 ya. Ini membentuk all time high baru, yaitu kisaran berada di resistance trendline yang saya buat ini ya, closingnya menyentuh di area tersebut. Kemudian masih bullish ya, masih dalam keadaan bullish. Besok menurut saya jika besok mampu closing breakout dari resistance trendline ini, kemungkinan tentunya akan membuat menyentuh angka baru, yaitu all time high baru. Nah, jika saya menggunakan Fibonacci retracement, saya gunakan misalnya dari sini ya. Saya coba menggunakan sini dan tarik ke low-nya di sini. Oke, supaya nampak saya perbesar. Oke. Nah, besok jika mampu closing breakout dari resistance trendline garis hitam ini, kemungkinan ada potensi IHSG akan menyentuh angka rasio Fibonacci retracement yaitu di 1,272, yaitu di kisaran angka 6.747. Terdekatnya jika besok mampu close breakout dari resistance trendline-nya. Menurut saya seperti itu untuk IHSG. Kemudian jika dilihat dari garis EMA, garis hitam itu EMA 10 dan garis biru merupakan EMA 20, dan tentunya ini masih mengindikasikan bahwa IHSG masih bullish. Kemudian dilihat dari stokastik RSI-nya belum terindikasi terjadinya dead cross ya, belum terjadi konfirmasi dead cross. Oke, saya rasa cukup untuk analisa IHSG untuk besok, yaitu tanggal 22 November 2021. Oke, saham pertama yang saya ingin ulas yaitu saham BSDE. Saham BSDE, Bumi Serpong Damai Tbk. Oke, yang ingin pertama saya ingin mengidentifikasi terlebih dahulu BSDE ini sedang pada tren apa ya. Jika saya garis dari menggunakan garis ini, trendline ini, BSDE saat ini berada pada posisi sedang mengalami tren naik atau bullish ya. Oke. Kemudian saya ingin menentukan beberapa area demand. Oke, ini area demand. Kemudian di sini juga ada area demand. Oke. Dan di sini juga saya ingin memberikan tanda bahwa ini merupakan area supply. Ya. Oke. Sebentar, saya coba berikan garis ya supaya terlihat di angka berapa area supply, kemudian di angka berapa area demand-nya. Ini area demand pertama.
Kemudian ini juga ada area demand. Sebentar, saya beri nama dulu terlebih dahulu dan memberi garis supaya terlihat area demand di angka berapa. Oke, kemudian ini area supply. Kemudian ini saya beri nama ini area supply. Oke, sudah saya beri garis ya. Saat ini BSDE sedang pada posisi tren naik ya, sedang pada posisi tren naik, dan di tanggal 19 November BSDE closing di angka 1185 setelah menyentuh area supply ini, yaitu area supply di kisaran angka 1185 hingga 1225. Ini merupakan area supply ketika setelah disentuh mengalami penurunan, yaitu terjadi tekanan jual. Dan jika dilihat dari volumenya, bisa kita lihat belum terlihat ya, beberapa hari terakhir belum terlihat adanya volume penjualan yang melejit ya, tidak ada volume penjualan di atas rata-rata. Itu yang pertama. Kemudian jika dilihat dari EMA-nya, EMA candle masih berada di atas EMA 10 dan masih di atas EMA 20 dan EMA 90. Oke, dan stokastiknya sudah pada posisi bisa dikatakan ini merupakan area atau di posisi jenuh beli ya. Tepat juga menunjukkan bahwasanya di sini tepat berada di area supply. Kemungkinan akan ada potensi untuk mengalami tekanan jual. Namun beberapa hari terakhir belum ada terjadinya tekanan jual atau volume penjualan yang signifikan atau di atas rata-rata. Nah, menurut saya untuk BSDE ini, jika belum mampu kembali menyentuh area supply atau mengalami closing breakout dari area supply ya, jika belum mampu mengalami closing breakout dari area supply, yaitu breakout dari angka 1225, maka ada potensi pergerakan BSDE akan turun, yaitu ke area demand, yaitu area demand di angka 1170 hingga 1140. Dan tentu ini merupakan hal yang sangat penting perlu diperhatikan. Jika nantinya BSDE ini tidak mampu bertahan di area demand atau support trendline ini, sebentar saya ubah warnanya. Oke, support trendline garis biru ini, maka ada potensi pergerakan dari saham BSDE akan melanjutkan penurunan. Ya, jika tidak mampu bertahan di area demand yaitu 1140 hingga 1170, dan tentunya jika mengalami closing breakdown dari support trendline garis biru ini, maka ada potensi pergerakan dari BSD akan ada potensi turun, dan tentunya tidak serta-merta langsung ke area demand selanjutnya. Bisa saja tentu bertahap ya. Di sini ada area support. Nah, ya. Di sini ada area support. Nah, ketika nanti terjadinya closing breakdown dari support trendline garis biru ini, maka ada potensi pergerakan dari saham BSD akan koreksi terdekatnya yaitu di 1095. Saya beri tanda garis biru ya. Oke, kira-kira di kisaran tersebut. Tetapi jika masih bertahan di atas support trendline garis biru ini, kemungkinan ada potensi pergerakan dari saham BSDE masih akan berkutat, yaitu kisaran di area sini ya, masih akan berkutat di situ. Dan tentu saja kalau mampu bertahan di atas atau berada di support trend lainnya, kemungkinan ada potensi untuk up. Dan tentu di sini ada area supply yang harus memiliki daya beli atau volume pembelian yang meningkat untuk mampu breakout dari area support ini ya, seperti itu menurut saya.
Oke, untuk saham BSDE saya rasa cukup. Untuk selanjutnya yaitu saham EMTK. EMTK tanggal 19 November 2021 mengalami closing di angka 2020. Langkah pertama saya mengidentifikasi terlebih dahulu EMTK ini posisinya sedang bullish ya secara dilihat dari struktur besarnya, namun saat ini sedang mengalami tren turun atau koreksi. Ya, di sini ada tren turun, kemudian dan di sini ada pembalikan arah. Ya, setelah mengalami tren turun. Dan tentu di sini saya ingin memberikan terlebih dahulu yaitu area demand, support, kemudian selanjutnya yaitu saya memberikan area atau garis support trendline terlebih dahulu. Kemudian di sini saya memberikan tanda ini merupakan area supply. Ya, ini merupakan area supply. Kemudian garis untuk melihat area angka dari supply tersebut. Di sini juga ada area demand ya. Di sini ada area demand yang perlu diberi tanda. Oke. Yang pertama area demand. Oke. Oke, untuk EMTK tanggal 19 November closing di angka 2020 dan pada tanggal 9 November hingga 10 November EMTK menyentuh area supply yang kemudian di sini menurut saya terjadi tekanan jual. Jika dilihat dari volumenya sebenarnya belum ada volume penjualan yang signifikan ya di atas rata-rata, sehingga ini menurut saya adalah koreksi yang wajar. Kemudian pada tanggal 15 November hingga 19 November mengalami kenaikan ya. Nah, untuk besok seperti apa? Menurut saya untuk kedepannya atau untuk besok adalah jika EMTK ini masih mampu bertahan di atas support trendline ini ya, maka ada potensi pergerakan dari EMTK itu akan kembali menyentuh area supply, yaitu terdekatnya di 2080. Dan tentunya untuk mampu menyentuh area supply atau breakout dari area supply yaitu 2080 hingga 2205 itu diperlukan volume pembelian yang meningkat ya. Nah, jika terjadi nantinya adalah mengalami closing breakdown dari support trendline ini, garis biru ini, tentu EMTK berpotensi untuk koreksi atau turun yaitu di area demand ini. Di kisaran angka terdekatnya yaitu di 1930 hingga 1825 ya. Jika dilihat dari EMA-nya saat ini EMTK masih tertahan yaitu EMA 10 ya, masih tertahan di EMA 10. Dan perlu biasanya jika mengalami closing breakdown dari EMA 90 itu maka ada potensi untuk bergerak turun menyentuh EMA dari EMA 24 ya, kisaran di angka 1920. Dan saat ini menurut saya ini masih lumayan baik ya selama tidak mengalami closing breakdown dari support trend lainnya. Dilihat dari stokastiknya, oke, stokastiknya sudah dead cross ya, sebenarnya sudah dead cross pada tanggal 11 November dan dua sinyal dari RS stokastik maksud saya ini sudah menukik ke bawah, dan tentu ini merupakan perlu diperhatikan ya, karena ini merupakan menurut saya adalah indikasi yang kurang baik, apalagi jika nanti mengalami closing breakdown dari
support trendline ini. Dan tentu closing breakdown dari support trendline ini jika disertai dengan volume penjualan yang meningkat, itu merupakan indikasi awal yang kurang baik, tentunya akan mengalami penurunan ya. Terdekatnya bisa saja di 1930 hingga 1825. Itu untuk koreksi jika mengalami closing breakdown dari support trendline. Menurut saya seperti itu untuk saham EMTK. Selanjutnya yaitu saham BWPT. Saham BWPT. Oke. Saham BWPT sedang di posisi turun ya, atau downtrend. Sedang pada posisi downtrend. Oke, saya coba menggunakan Fibonacci retracement ya. Saya tarik Fibonacci retracement dari area sini kemudian ke area ini ya, high-nya. Oke, saat ini BWPT itu berada di area Fibonacci 0,5, yaitu tepatnya di 89, dan pada tanggal 19 November closing di angka 89. Oke. Dilihat dari EMA-nya, candle masih berada di bawah EMA 10 dan EMA 24 serta EMA sebentar saya cek dulu, saya lupa ini EMA berapa. Oh, EMA 200 ya. Oke. Masih di bawah 3 EMA. Kemudian dilihat dari stochastic RSI-nya belum terjadi indikasi golden cross. Oke. Nah, bagaimana besok? Menurut saya seperti ini, jika besok masih bertahan di atas 89, pergerakan dari BWPT masih ada potensi untuk bergerak naik, yaitu terdekatnya di 93. Tetapi jika besok tidak mampu bertahan di 89, maka ada potensi pergerakan dari BWPT itu akan menyentuh area 84 ya. Dan tentu menurut saya jika mengalami closing breakdown dari 84 perlu berhati-hati karena ada potensi pergerakan dari BWPT akan melanjutkan penurunan, yaitu terdekatnya di area ini ya. Sebentar. Oke, ini kira-kira ada potensi pergerakan dari BWPT jika mengalami closing breakdown dari 84, maka ada potensi pergerakan dari BWPT akan kembali melanjutkan penurunan terdekatnya yaitu di 81. Tetapi tentunya jika mampu bertahan di 89, pergerakannya menurut saya cukup baik, ada potensi ke 93 ya, ke area 93 hingga ke 96. Menurut saya seperti itu untuk saham BWPT. Selanjutnya yaitu saham SCMA. Saham SCMA tanggal 19 November 2021 closing di angka 394. Saya ingin menentukan terlebih dahulu membuat beberapa garis. Yang pertama yaitu ini support trendline-nya. Oke. Sebentar. Oke, kira-kira seperti ini. Saat ini SCMA sedang berada pada posisi atau tren naik ya. Tren naik. Oke, kemudian saya menentukan area support, area supply dan demand-nya. Di sini oke, di sini ada area demand. Saya beri nama dulu supaya mudah. Kemudian saya tentukan garisnya untuk area demand-nya. Oke, kemudian di sini ada area supply. Ternyata SCMA ini sudah berkali-kali menyentuh area supply, tetapi belum mampu
breakout ya, belum mampu mengalami breakout dari area supply. Masih terjadi tekanan jual yang lumayan ya ketika menyentuh area supply tersebut. Oke, saya rasa cukup. Saat ini SMA sedang pada posisi tren naik ya, tren naik, dan ini ada pergerakan naik, kemudian dibawa kembali turun dan menyentuh, sempat sepertinya sudah menyentuh ya. Oke, sudah mendekati area support trendline ini, garis biru ini, kemudian terjadi kenaikan pada tanggal 19 November. Oke, jika saya menggunakan Fibonacci ya. Jika saya menggunakan Fibonacci, oke, ketika menyentuh area demand, yaitu terdekat area demandnya yaitu di 382 pada tanggal 18 November, kemudian mantul sedikit dan pada 19 Novembernya mengalami kenaikan atau tutup di angka 394. Dan menurut saya ini dua candle terakhir ini, menurut saya ini merupakan candle bullish engulfing ya, bullish engulfing, yang mana menurut saya untuk di tanggal 22 November besok ada potensi pergerakan dari SMA ini, ada potensi untuk naik terdekatnya yaitu di 402 di Fibonacci 0,618 ya. Dan tentunya kalau memang market merespon dengan baik, ada potensi untuk pergerakan SMA ini akan up terdekatnya di 402 hingga ke 414. Dan tren saat ini pun sedang berada tren naik ya, dan belum mengalami closing breakdown dari support trendline garis hitam garis biru ini ya. Tentunya indikasi awal yang baik. Kemudian dilihat dari stokastiknya, di sini saya melihat ada potensi pergerakan dari stokastiknya terjadi, yaitu saya bisa nyebutnya ini adalah ada potensi pergerakan yang akan terjadi hidden bullish divergence ya, potensi ya. Ya, sebentar saya ubah warnanya menjadi hitam. Yang mana pergerakan dari stokastiknya mengalami penurunan, tetapi pada price-nya atau harganya itu mengalami kenaikan ya. Saya menyebutnya biasanya disebut dengan hidden bullish divergence, yang mana ini potensinya adalah akan mengalami kenaikan ya. Dilihat dari EMA-nya, saat ini EMA-nya oke, candle masih berada di atas EMA 200 ya, EMA 200 yaitu di garis warna merah. Dan besok jika mampu bertahan di atas support trendline ini, garis biru ini, ada potensi pergerakan dari SCMA tentunya yang saya katakan tadi, ada potensi pergerakannya akan menyentuh 402 hingga 414 ya. Menurut saya seperti itu. Dan dilihat dari volumenya juga belum terjadi tekanan jual ya. Sudah ada ini ya, sudah ada ini, kemungkinan akan terjadi kenaikan ya, kenaikan terdekatnya di 402 hingga 414. Melihat dari bentuk candle, dua candle terakhir ini bullish engulfing, dan dilihat dari stokastiknya juga berpotensi terjadi bullish divergence ya. Tinggal menunggu konfirmasi terjadinya golden cross di area ini. Oke. Dan tentu perlu diwaspadai jika SCMA ini mengalami closing breakdown dari support trendline garis biru ini ya. Karena apa? Jika mengalami closing breakdown dari support trendline ini, tentunya SCMA akan turun ya, akan melanjutkan penurunan. Terdekatnya ada area support di sini yaitu di 376 ya. Jika mengalami closing breakdown, saya rasa akan bergerak di area demand ini jika mengalami closing breakdown dari support trendline-nya. Selanjutnya yaitu saham ITIC. Saham ITIC, oke, trennya sebenarnya secara keseluruhan ini masih downtrend ya, masih downtrend
tapi saya ingin melihat di struktur kecilnya saja, yaitu di area ini. Saya ingin menganalisa di area ini ya. Yang pertama, saya ingin menentukan terlebih dahulu garis support trendline-nya. Kira-kira seperti ini. Yang pertama, kemudian saya menentukan area supply dan demand. Di sini ada area demand tentunya. Maaf, supply maksudnya ya. Salah menyebutkan. Oke, sebentar. Saya beri nama supply, kemudian saya beri garis. Oke. Ini area supply ya. Di area kisaran 336 hingga 358. Trennya masih naik di area ini ya, di struktur ini trennya masih naik. Kemudian saya coba melihat dari stokastiknya. Stokastiknya juga sedang menjulang ke atas ya. Sudah golden cross ya pada tanggal berapa ini? Pada tanggal 8 November 2021, dan saat ini pergerakannya pun terindikasi masih naik, dan dilihat dari trennya pun tren di struktur kecilnya masih naik. Kemudian dilihat dari volumenya pada tanggal 9 November closing di angka 328 dengan volume pembelian yang meningkat ya di atas rata-rata. Oke, kemudian dilihat dari EMA-nya berada EMA-nya juga sudah golden cross ya, EMA 10 memotong EMA 24. Oke. Untuk besok menurut saya masih ada potensi untuk naik ya. Dan tentunya yang perlu diperhatikan adalah menurut saya jika teman-teman sudah punya barang, it's okay, tapi intinya adalah jangan sampai ITIC ini mengalami closing breakdown dari 312. Karena apa? Jika mengalami closing breakdown dari 312, ada potensi pergerakan dari saham ITIC akan koreksi atau turun, yaitu di area support selanjutnya di kisaran angka 302. Tetapi jika masih mampu bertahan di atas 312, ada potensi pergerakan dari saham ITIC ini menyentuh area supply kembali, yaitu di area 336 hingga 358 dengan catatan masih bertahan di atas 312. Tetapi jika mengalami closing breakdown dari 312 akan mengalami potensinya adalah koreksi ke 302. Menurut saya seperti itu untuk saham ITIC. Selanjutnya yaitu saham yang terakhir, PNSE. PNSE sebentar saya hapus ya. PNSE closing di angka 650 pada tanggal 19 November 2021. Nah, dilihat dari trennya, tren di struktur ini, tren dari PNSE naik dan saat ini mengalami koreksi. Jika saya menggunakan Fibonacci retracement, saat ini PNSE berada di Fibonacci retracement 0,618 yaitu di angka 650. Ya, kemudian dilihat dari stokastiknya, sudah berdekatan, dua garis stokastik sudah berdekatan, berpotensi kemungkinan ada potensi untuk ya bisa jadi golden cross ya. Dan dilihat dari volumenya, volume terakhir pembeliannya tidak terlalu signifikan ya, volumenya masih di bawah rata-rata, dan kemudian dari EMA-nya di bawah candle-nya di bawah EMA 21 dan EMA 10, dan di sini terlihat bahwasanya terindikasi berdekatan ya, sudah menempel EMA dari 20 10 dan 24 sudah menempel ya. Dan besok menurut saya jika PNSE ini tidak mampu closing breakout dari
tidak mampu breakout dari 650, ada potensi pergerakan dari saham PNSE ini akan turun terdekatnya yaitu di EMA 200 ya, di kisaran dari 565 ya, jika tidak mampu closing breakout dari 650. Namun jika besok mampu breakout dari 650, potensinya adalah pergerakan dari saham PNSE ini bisa berpotensi bergerak terdekatnya yaitu menyentuh area Fibonacci retracement di 0,5 atau tepatnya di angka 740 ya. Nah, untuk lebih mudahnya menurut saya seperti ini. Oke. Ini support ya. Nah, menurut saya jika PNSE ini besok closing breakdown dari 625, ada potensi pergerakan PNSE akan turun terdekatnya yaitu ke 565 ya. Dan tentunya harapan kita jangan sampai ya, karena bisa jadi turunnya ke sini. Tetapi kalau mampu breakout dari 650 dan bertahan di 650, pergerakannya menurut saya ada potensi untuk up ke 740 di rasio Fibonacci retracement 0,5. Menurut saya seperti itu ya untuk saham PNSE. Oke kawan-kawan, terima kasih telah menonton video ini. Semoga analisa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat, dan tentunya bagi teman-teman ini bukan rekomendasi buy ataupun sell ya. Tentunya ini hanya berbagi informasi terkait analisa teknikal berdasarkan pandangan saya. Tentu teman-teman jika ingin buy ataupun sell dari 6 saham yang saya sampaikan di video ini, wajib melakukan analisa ulang kembali untuk meyakinkan apakah saham-saham yang saya sampaikan pada video ini memiliki potensi naik yang cukup baik atau cukup lumayan untuk teman-teman mendapatkan cuan. Oke. Dan teman-teman jangan lupa bergabung di grup Telegram saya gratis. Bagi teman-teman yang ingin bergabung di grup Telegram saya, silakan klik link grup Telegram pada deskripsi video ini. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.